Shalom sahabat-sahabat Kristus semua. Bertemu lagi dengan saya, Jemo Ulin Tarigan. Hari ini kita akan membahas tentang hak waris untuk perempuan. Kalau kita berbicara tentang hak harta warisan, biasanya harta warisan diterapkan masyarakat kita, khususnya masyarakat Indonesia itu berdasarkan hukum adat dan budaya setempat yang telah ada sejak dahulunya. Dan itu sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan sampai sekarang. Apa saja harta warisan itu? Bisa saja dalam bentuk tanah, kebun atau ladang, rumah, emas, seperti kalung, cincin, anting-anting, uang, pakaian, dan sebagainya. Namun masih banyak di dalam hukum adat dan budaya kita yang menganut sistem patriarkat. Apa itu sistem patriarkat? Bagi yang belum tahu nih, sistem patriarkat artinya sistem budaya yang keturunannya diambil dari garis keturunan laki-laki. Dan merekalah yang menjadi ahli waris di dalam keluarga ayah mereka. Di mana posisi anak perempuan di sana? Anak perempuan sudah dianggap keluar dari kerabat bapaknya jika ia telah menikah. Anak perempuan tidak mendapatkan pembagian harta warisan karena dia sudah dianggap nantinya akan mendapatkan warisan dari suaminya. Yang menjadi permasalahannya saat ini adalah masih banyak adat istiadat dan budaya yang beranggapan bahwa perempuan tidak mendapatkan harta warisan dalam keluarga sedikit pun. Kasihan juga ya perempuan. Menurut saya ini adalah suatu perlakuan diskriminatif bagi kaum perempuan. Dan masalah selanjutnya, Alkitab juga kental dengan budaya patriarkat. Sangat jarang kita menemukan hak waris kepada perempuan di dalam Alkitab. Hak waris tanah yang diberikan bagi ke-12 suku Israel itu juga diberikan kepada anak laki-laki mereka. Bagi orang Israel, nilai laki-laki itu lebih penting daripada perempuan. Hal ini terlihat dalam setiap kisah dalam Alkitab, yaitu bangsa Israel melakukan perhitungan silsilah hanya kepada anak laki-laki. Artinya, laki-laki yang berhak mendapatkan warisan satu-satunya dari ayah mereka. Mungkin banyak orang mengutip ya, Kejadian 1 ayat 27 yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, dan mereka mengambil ayat ini untuk membela kaum perempuan. Tetapi kan di situ tidak ada bercerita tentang pembagian harta warisan kepada perempuan. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, ada nggak ayat di Alkitab yang menunjukkan pembagian harta warisan bagi perempuan? Agar melalui ayat ini nantinya perempuan dapat membela hak warisnya di tengah-tengah keluarga mereka. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di video ini. Sahabat-sahabat Kristus semua, ternyata cerita hak waris bagi perempuan itu ada dalam narasi Bilangan 27 ayat 1 sampai 11. Judulnya saja sudah hak waris bagi anak-anak perempuan. Ceritanya itu seperti ini. Ceritanya itu suatu kepemimpinan Musa di padang gurun dan persiapan mereka untuk memasuki tanah Kanaan. Di pasal sebelumnya diceritakan bahwa dilakukan sensus bagi bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Dan pasal 27 ini tadi, ini lanjutan cerita itu. Dan cerita ini tentang hukum waris bagi anak perempuan Zelofehad yang tidak memiliki anak laki-laki, tetapi semuanya keturunannya adalah perempuan. Setelah dilakukan sensus penduduk ini, hanya mereka yang mempunyai keturunan laki-laki lah yang dihitung untuk pembagian harta warisan tanah pusaka. Nah, bagaimana dengan anak Zelofehad yang tidak mempunyai anak laki-laki tadi? Keturunan Zelofehad tidak tercatat karena hanya memiliki keturunan perempuan. Siapa sih sebenarnya Zelofehad ini? Zelofehad adalah seorang yang berasal dari suku Manasye, yaitu keturunan Yusuf.
yang ikut menggembara di padang gurun ke tanah Kanaan. Sebenarnya dia juga mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan. Tetapi Zelafehad ini tidak sampai kepada tanah Kanaan. Dia meninggal di padang gurun sehingga warisannya dibagikan di antara suku-sukunya. Oleh karena itu, putri-putri Zelafehad memohon kepada Musa agar pusaka atau harta warisan atas nama ayahnya Zelafehad diberikan kepada anak-anaknya perempuan. Jadi di dalam Bilangan 27 ayat 4 bercerita tentang anak-anak Zelafehad nih datang kepada Musa dan Imam Eliezer dan mereka bertanya, "Mengapa nama ayah kami harus dihapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara kami." Ternyata Musa tidak langsung menjawab perkara mereka, karena memang bangsa Israel kental dengan sistem patriarkat. Apa sih yang dilakukan Musa? Yang dilakukannya adalah dia bertanya kepada Tuhan. Dan apa jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan itu ada pada ayat 7 sampai 11 yang menjadi peraturan bagi bangsa Israel. Ayat 7 dan 8 Allah berkata, "Perkataan anak-anak perempuan Zelafehad itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudaranya ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya perempuan." Akhirnya Tuhan menetapkan hukum mulai ayat 8 sampai ayat 11 tadi. Hukum adalah suatu peraturan, dan peraturan harus dijalankan. Bagi kita juga orang Kristen, berlaku hukum yang sudah ditetapkan Tuhan ini. Kita juga harus berterima kasih kepada anak perempuan Zelafehad yang berani mencoba meminta keadilan pembagian harta warisan kepada Musa. Karena perkara mereka lah ini, kita mempunyai landasan Alkitab untuk membela kaum perempuan tentang pembagian harta warisan. Jadi, sahabat-sahabat semua, inilah yang menjadi pesan bagi kita hari ini. Melalui cerita anak perempuan Zelafehad ini, kita bisa mengambil maknanya bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada anak perempuan untuk menerima harta warisan. Kisah mereka juga bisa menjadi inspirasi bagi tokoh adat dan bisa juga menjadi inspirasi bagi keluarga agar memperlakukan anak perempuan secara adil, baik dalam masyarakat, gereja, dan terutama di dalam keluarga. Dari cerita tersebut juga kita bisa mengetahui bahwa Allah yang penuh dengan belas kasihan melihat sama antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Karena Tuhan melihat laki-laki dan perempuan sama, maka orang Kristen juga harus melihat laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi inilah yang menjadi pesan bagi kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom.